Di antara ragam serat Jangka Jayabaya, salah satunya bercerita tentang Syekh Subakir dan peranannya dalam membangun peradaban bangsa di tanah Jawa. Konon ada semacam perjanjian antara Sabdo Palon sebagai pamomong atau danyang gaib tanah Jawa dengan Syekh Subakir sebagai penyebar agama Islam generasi awal di Pulau Jawa. Tersebutlah kisah tersebut dalam tulisan lontar kuno. Lontar tersebut diperkirakan ditulis oleh Kanjeng Sunan Derajat atau setidak-tidaknya oleh murid atau pengikut beliau. Nama Syekh Subakir sudah tak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Jawa. Beliau dikenal sebagai orang yang berhasil menumbali Pulau Jawa yang terkenal angker dan wingit. Beliau juga berhasil bernegosiasi dengan Danyang Jawa, sang penumbal gaib tanah Jawa, untuk menyebarkan Islam di Jawa dengan beberapa syarat. Lantas apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh Syekh Subakir? Di dalam kitab Musarar diceritakan bahwa pada masa dahulu Pulau Jawa terkenal sangat angker dan kondisinya tak karuan. Pengaruh magis di tanah Jawa masih begitu kuat, di mana banyak jin dan setan menghuni setiap sudut tanah Jawa yang saat itu masih berbentuk hutan belantara. Suatu hari Sultan Turki saat itu yaitu Sultan Muhammad I mendapatkan petunjuk untuk melakukan penyebaran Islam di Pulau Jawa. Maka diutuslah rombongan para alim ulama untuk mendatangi Pulau Jawa guna syiar Islam. Sayangnya hampir seluruh rombongan tersebut tewas dikarenakan perbuatan para lelembut penduduk tanah Jawa yang tidak mau menerima ajaran Islam. Mendengar kegagalan utusan yang dikirimnya membuat Sultan Muhammad I sedikit gusar. Akhirnya ia pun memerintahkan seseorang yang terkenal alim ahli ru'yah, memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib, serta memiliki keahlian dalam membabat tanah yang angker. Dialah Syekh Subakir, yang memiliki nama asli Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakir, lelaki yang berasal dari tanah Persia, atau yang sekarang dikenal dengan negara Iran. Setelah mendapat perintah Sultan, Syekh Subakir langsung berlayar ke Pulau Jawa. Sesampainya di Pulau Jawa, Syekh Subakir langsung menuju ke Gunung Tidar yang diyakini sebagai titik pusat dari tanah Jawa. Di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah dirajah. Batu tersebut dikenal dengan nama Aji Kalacakra yang mampu menetralisir daya magis negatif dari bangsa jin. Selama 3 hari 3 malam, batu tersebut mengeluarkan hawa yang sangat panas, sehingga membuat para lelembut terpaksa menyingkir ke laut selatan Jawa. Kegegeran di dunia gaib pun mengusik ketenangan Ki Semar Badranaya atau Sabdo Palon, sang danyang tanah Jawa, yang selama ribuan tahun husuk bertapa. Selanjutnya terjadilah adu kekuatan antara Syekh Subakir dengan Ki Semar selama 40 hari 40 malam. Sebab sama-sama kuatnya, akhirnya Ki Semar menawarkan sebuah perundingan kepada Syekh Subakir, yang mana menghasilkan sebuah perjanjian yang dikenal dengan sebutan Perjanjian Sabdo Palon. Berikut ini adalah isi dialog perjanjian Sabdo Palon dengan Syekh Subakir. Dialog isi perjanjian yang tertulis ini adalah dialog versi imajiner yang ditulis dari kisah tersebut dengan bahasa sendiri. Syekh Subakir: Kisana, siapakah Kisana ini? Tolong jelaskan. Sabdo Palon: Aku ini Sabdo Palon, pamomong atau pengembala tanah Jawa sejak zaman dahulu kala, bahkan sejak zaman kadewatan atau para dewa. Akulah pamomong para kesatria leluhur. Dulu aku dikenali sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati, lalu dikenal sebagai Ki Lurah Semar Badronoyo, dan sekarang zaman Majapahit ini namaku dikenal sebagai Sabdo Palon. Syekh Subakir:
Oh, berarti Kisana ini adalah Danyang atau penguasa tanah Jawa ini. Perkenalkan Kisana, namaku adalah Syekh Subakir, berasal dari tanah Syam Persia. Sabdo Palon, ada hajat apa gerangan dengan diko atau Anda rawuh atau datang di tanah Jawa ini? Syekh Subakir, saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negeri Istanbul untuk datang ke tanah Jawa ini. Saya tiadalah datang sendiri. Kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan. Sabdo Palon, ceritakanlah selengkapnya Kisana, supaya aku tahu duduk permasalahannya. Syekh Subakir, baiklah. Pada suatu malam, Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wisik atau ilham. Wisik dari Hyang Akarya Jagat, Gusti Allah Zat yang Maha Suci lagi Maha Luhur. Diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini adalah sebangsa pendeta, brahmana, dan resi di tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut ulama. Sabdo Palon, jadi Jengandiko ini termasuk ulama itu tadi? Syekh Subakir, ya, saya salah satu dari utusan yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wewarah suci atau ajaran suci, amedar agama suci, yaitu Islam. Sabdo Palon, bukankah Kisana tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang, yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari tanah Hindu? Buat apa lagi Kisana menambah dengan agama yang baru lagi? Syekh Subakir, biarkan kawula dasih atau rakyat yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisana sendiri sebagai Danyang tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa ini, di sini pun sudah ada kapitayan atau kepercayaan. Kapitayan atau ajaran asli tanah Jawa yang berupa ajaran Budi. Sabdo Palon, ya, rupanya Kisana sudah menyelidiki kawula Jawa di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha sudah ada kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Syekh Subakir, jika berkenan tolong ceritakan bagaimana kapitayan yang ada di tanah Jawa ini. Sabdo Palon, secara ringkas kepercayaan Jawa begini. Manusia Jawa sejak zaman para leluhur dahulu kala meyakini ada Sang Maha Kuasa yang bersifat tan kena kinaya napa. Tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Dialah pencipta segala-galanya, bawana agung dan bawana alit, jagat besar dan jagat kecil, alam semesta dan alam manusia. Wong Jawa meyakini bahwa Dia yang Maha Kuasa ini dekat, juga dekat dengan manusia. Dia juga diyakini berperilaku sangat welas asih. Dia juga diyakini meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu, masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya. Karena bagi mereka semuanya mempunyai sukma. Sukma ini adalah sebagai wakil dari Dia yang Maha Kuasa itu. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta, mereka lambangkan dengan tempat yang suwung. Suwung itu kosong, namun sejatinya bukan kosong, namun berisi Sang Maha Ada. Karena itu tempat pemujaan orang Jawa disebut Sanggar Pamujan. Di salah satu bagiannya dibuatlah sentong kosong atau tempat atau kamar kosong untuk arah pemujaan. Karena diyakini bahwa di mana ada tempat suwung, di situ ada yang Maha Berkuasa. Syekh Subakir, nah itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa, untuk memberi ageman atau pegangan atau pakaian yang menegaskan itu semua, bahwa sejatinya di balik semua yang maujud ini ada Sang Wujud Tunggal yang menjadi pencipta, pengatur dan pengayom alam semesta. Wujud Tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia maha dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat Dia daripada urat leher manusia sendiri. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung, yaitu menebarkan welas asih kepada alam gumebyar, kepada sesama titah atau makhluk. Lihatlah Sang Danyang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membara. Rakyat kelaparan,
perampokan, dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbaharui budi pekertinya. Sabdo Palon, aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tatanan sudah bubrah. Para pejabat negara sudah lupa akan dharmanya. Mereka saling sikut untuk merebutkan jabatan dan kemewahan duniawi. Para pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak. Orang kecil salang tunjang atau bersusah payah mencari pegangan. Zaman benar-benar zaman edan. Sasubakir, karena itulah mungkin Sang Maha Jawata Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi, wahai Sang Danyang Tanah Jawa, izinkanlah kami menebarkan wewara suci ini di wewengkon atau wilayah kekuasaanmu ini. Sabdo Palon, baiklah jika begitu, tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi. Sasubakir, apa syaratnya itu, wahai Sang Danyang Tanah Jawa? Sabdo Palon, pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma, atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ngibadah, buatlah yang wangun atau bangunan luarnya nampak cakrah atau gaya Hindu Jawa, walau isi di dalamnya Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Parsi. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa walau agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung, maka aku akan datang lagi. Ingat itu, 500 tahun lagi, jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat goro-goro. Sasubakir, baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat keempat, betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun jika suatu saat kelak karena perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi. Biarlah Gusti Kang Akarya Jagat yang menentukannya. Nah, itulah kisah Jawa kuno tentang perjanjian Sabdo Palon dengan Sasubakir. Memang susah untuk mengetahui keadaan, asal-usul, dan gambaran kondisi sebuah masyarakat nan jauh ke masa lalu. Semakin jauh masa itu, semakin gelap gambarannya. Namun upaya-upaya ahli sejarah dan lainnya untuk menguaknya patut dihargai. Paling tidak ada sedikit gambaran yang mungkin bisa kita lihat, meski tidak sepenuhnya benar. Bagaimana menurutmu? Silahkan berikan tanggapanmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.